Halo guys, ketemu lagi nih di channel review parfum, channelnya Ristia Parfum ya. Kali ini kita mau bahas parfum keluaran dari merek John Varvatos ya, yang seri Artisan Pure. Kebetulan aku punyanya yang versi testernya ya, yang produknya kebetulan nggak punya. Nanti yang produknya atau yang segelnya nanti aku show di layar ya. Nah, ini bentuknya yang tester simple aja sih, boxnya coklat gitu ya. Kemasannya juga sederhana ya, selayaknya tester. Nah, di John Varvatos ini itu pabrikannya jadi satu sama Elizabeth Arden ya. Nah, di sini ada tulisannya juga Elizabeth Arden, serinya yang Varvatos yang pure. Terus ini milinya 125 mili. Di sini ada item number, ada barcode-nya ya, pasti. Nah, di sini made in-nya dari USA atau dari Amerika. Kita cek, ternyata di depan sini ada batch code-nya, yaitu 781. Nah, ini biasa nih tulisannya, ada distributornya dari siapa, dari New York ya. Tetap masuk, tapi masuk Elizabeth Arden London. Yang belakang simple biasa, ada tulisan cautionnya dari berbagai macam bahasa, terus ada tulisan tester not for sale nya, terus biasa ada dari beberapa macam bahasa juga. Kalau dari bawah simple selayaknya tester ya, nggak ada apa-apa, polos. Atas juga polos, samping juga polos, sama semuanya polos. Oke, kita lanjut ke unboxing ya. Kita lihat dalamnya seperti apa. Open, kita buka. Nah, seperti ini ya, kemasannya keren ya. Ini tuh ada tutup dari karton, karena ini tester jadi nggak ada tutupnya, diganti karton. Terus spraynya, nah ini ada tulisan John Varvatos ya, Artisan Pure, keren sih. Ini ada tulisan di sini. Terus spraynya dari atas ini biasa. Terus bahannya ini dari rotan kalau nggak salah ya, ini kayak kayu gitu, bukan dari plastik atau sintetis, tuh bukan kayaknya. Ini asli, ini ada serabut-serabutnya tuh masih ada. Kalau dipegang ya, kalau plastik kan halus banget, kalau ini kayak ada serabut. Terus belakangnya ada tester, tulisan tester. Untuk kemasannya sendiri sih bagus, bawahnya juga bahannya kayu ya. Ini ada tulisan John Varvatos Artisan Pure, ada jenisnya yang eau de toilette, spray, terus size nya 125 mili, terus distributornya New York, mungkin pabrikannya di London kali ya maksudnya. Terus made in nya USA ya, New York USA ya, Amerika. Terus sini ada batch code nya 781. Kita cek di depan boxnya, kita cek, lihat. Nah, sama ya, 781 dengan yang di bawah botolnya 781. Jadi kesimpulannya apa? Matching sama. Terus bahannya bawahnya ini itu juga dari kayu ya, bukan dari plastik. Jadi all about wood lah di sini. Tampilannya kayu banget lah, alami banget. Terus kalau digenggam oke sih, nggak terlalu besar, cukup buat dibawa travel, masukin tas, cukup ini. Oke, kita masuk ke sesi review aroma ya. Nah, kita cek aroma. Kalau menurut Fragrantica itu main accordnya cuma ada 4 komposisi ya, citrus, aromatic, fresh, spicy, sama herbal. Dominannya di mana? Di citrus, banyak banget, paling dominan nih. Tapi parfum ini kalau menurut
pribadi aku ya ini kurang pas sih, karena manisnya kurang. Kebetulan aku suka yang parfum yang manis, ada manisnya, ada citrusnya, ada woody-nya. Sebenarnya kalau ini ada manisnya oke nih, keren nih aromanya ini. Cuma kurang ada manis, jadi ya mungkin coba kalian coba ya, kira-kira mantep nggak ini, karena dominannya di citrus ini. Kalau dapat produk yang pertama kali launching ya, sekarang sudah 5 tahun kalau 2022 ya, saya kira masih 2021. Oke, jadi sudah lumayan ya, ini parfum sudah lumayan di launching sekitar 5 tahun. Terus kita bahas parfum piramidnya ya, mulai dari top notes-nya nih kita bahas nih. Yang pertama, dia ada kandungan clementine, nanti saya show di sini ya. Terus ada kandungan mandarin orange, terus ada lemon, terus bergamot, ada thyme sama marjoram. Apa itu marjoram? Nah, nanti saya share ya di sini ya. Bentuknya kayak apa sih? Bentuk-bentuk nama-nama yang aneh itu. Terus yang middle notes-nya itu ada petit grain sama ginger ya, jahe ya. Ada aroma-aroma jahenya tapi nggak menonjol sih. Kemudian di base note-nya ada woods note, ada musky-nya, ada orris root sama amber. Nah, ini ya komposisi menurut Fragrantica. Nah, kalau menurut saya aromanya John Varvatos Artisan Pure ini, walaupun dia masuk kategori citrus ya, fresh ya, dia aroma orange-nya atau lemon-nya itu menonjol, tapi di sini kurang ada aroma manisnya. Jadi ini benar-benar citrus ketemu sama rempah, ketemu sama aroma woody juga, ada aroma ambernya sama jahe ketemu rempah ya. Jadi fresh ketemu rempah gitu ya. Kalau menurut saya aromanya ini unik, cuma ini bukan tipe aroma saya. Aroma saya itu tipenya fresh sama ada manisnya. Boleh ada rempah atau woody atau kayu gitu ya, tapi ada manisnya. Tapi di sini saya kurang menemukan aroma manisnya. Jadi kalau kalian nggak ada yang suka manis ya, mungkin akan bilang ini bukan bukan parfum kue banget nih gitu ya. Tapi kalau ada yang nggak suka manis tapi suka orange atau fresh ketemu dengan rempah, ini cocok nih. Nah, tergantung selera kita masing-masing ya. Kalau saya kurang cocok karena nggak ada manisnya, mungkin dikit banget ada kali ya, tapi dikit banget, saya kurang nemu di sini. Jadi agak kurang pas lah di saya. Tapi nggak tahu juga ya kalau kalian semua ada yang suka, saya nggak suka yang manis ya, berarti mungkin ini akan cocok untuk kalian. Oke, terus kita akan bahas longevity-nya atau ketahanannya ya parfum ini. Mayoritas parfum ini masuk di moderate. Ada 661 orang yang bilang ini masuknya moderate, jadi nggak long lasting ya, jadi masuknya ya sedang-sedang aja lah, nggak lama banget gitu ya. Ini antara kisaran mungkin sekitar 5 jam kali ya, 5-7 jam lah bisa lah kayak ini parfum ini kalau dipakai di pakaian ya. Tapi kembali lagi ya, bukan kita terus pakai di pakaian pasti terjamin segitu ya, tergantung aktivitas kita juga. Kalau aktivitas kita di luar tanpa AC ya mungkin bisa jadi akan lebih cepat, nggak sampai 5 jam gitu ya. Tapi kalau kalian beraktivitas di AC mungkin akan terpenuhi itu 5 sampai ya sekitar 7 jam lah, itu bisa tercapai lah. Terus untuk silage ya, silage itu kekuatannya ya, mayoritas juga bilang ini moderate. Ada 790 orang bilang seperti itu. Berarti
parfum ini nggak terlalu strong ya, di tengah-tengah lah, medium lah. Jadi nggak terlalu semerbak ya. Misalnya kalian di dalam suatu ruangan gitu, terus kepengen spray ini parfum, itu masih ya nggak ganggu hidung yang lain lah, teman-teman kerja yang lain misalnya dalam satu ruangan gitu ya. Nggak, teman-teman kerja yang lain nggak kaget, ini aromanya siapa, ini parfumnya siapa gitu. Kan orang-orang kan suka kayak gitu ya. Kalau ada yang spray parfum tapi yang aromanya kenceng itu pasti, ini siapa ini? Parfumnya siapa ini? Ya kalau enak sih oke ya, kalau nggak enak, nggak sesuai ini ya agak repot juga ya. Oke, kita lanjut gender ya. Parfum ini banyak yang bilang untuk cowok atau male ya. Itu ada 280 orang. Ya, memang ini parfum ini buat cowok. Terus price value-nya, banyak yang bilang atau mayoritas bilang 263 orang itu bilang good value dan 76 orang great value. Yang bilang oke itu 108. Berarti bisa disimpulkan parfum ini harganya nggak mahal, harganya pas lah untuk untuk merek John Varvatos ini. Kalau di marketplace ya mungkin sekitar bisa 700-an kali ya yang produk, atau 800. Tapi yang untuk tester itu bisa di bawah 600-an ya. Tapi ya tergantung siapa penjualnya di marketplace ya. Oke. Terus kita akan bahas terkait review orang-orang nih untuk parfum ini itu yang sudah nulis di Fragrantica. Kan di bawahnya ada komen ya. Saya akan ngambil 3 komen yang paling best menurut saya. Yang pertama, yang review yang pertama ya, itu reviewnya dari namanya Steven. Atau ya ini Steven ini dari negara mana? Kalau dia sih bilangnya parfum ini cocok ya buat musim panas, atau kalau bahasa Jawanya summer ya. Di sana kan ada musim panas, musim dingin, musim gugur, musim apalagi satu lagi. Kalau di Indonesia cuma ada panas dan hujan gitu. Kalau Steven ini bilang cocoknya ini buat musim panas atau summer ya di sana ya. Nah, untuk aromanya dia lebih fokusnya atau lebih dominannya di jeruk ya, atau orange ini. Jadi cocok ya. Tadi juga Fragrantica bilang citrus tadi. Terus ada maskinya, aroma mask itu aroma agak bedak gitu ya. Terus ada aroma kayu atau wood di belakangnya, di di base note-nya atau aroma terakhir ya. Terus katanya sih ini si Steven ini pernah bilang aromanya ini mirip Tom Ford ya kalau nggak salah ya. Neroli Portofino ini Tom Ford nih, brandnya Tom Ford tahu sendiri ya, harganya selangit ya, harganya bisa 4 jutaan gitu. Atau ini mirip sama Bulgari yang Wood Neroli, yang seri terbarunya yang Wood Neroli ya kan. Sebelum Wood Neroli ada Wood Essence, ini seri terbarunya ada Wood Neroli. Dia bilang ini mirip nih aromanya dengan itu. Oke, kita lanjut ke ini ya, review orang berikutnya. Oke, yang kedua ada namanya Magic Thompson. Keren banget namanya. Ini dia juga setuju nih. Ini botolnya botol buat summer nih, buat musim panas nih. Keren nih. Cocok kalau dibawa ke pantai kali ya. Desainnya itu unik ini.
Terus bilangnya aromanya very fresh and clean, sangat sangat fresh, seger, dan bersih gitu ya. Aromanya tuh clean gitu ya, nggak ada terlalu campuran yang menyengat gitu, nggak ada. Katanya sih si Magic ini bilang performnya better, ini bagus, hasil performance-nya si parfum ini bagus ya. Jadi intinya si Magic Thompson ini suka gitu ya. Terus yang orang ketiga ini namanya Darin Deveu, kayaknya orang Perancis mungkin ya. Dia bilang absolutely love it, sangat suka gitu ya, sangat cinta dengan parfum ini. Jika kalian itu beach person atau orang yang suka pantai, wah ini cocok buat kalian, 100% atau 100% cocok buat kalian yang suka ke pantai. Wah, berarti cocok ya, ini dibawa ke pantai. Kalau mau ke pantai spray ini dulu, kayaknya serasa summer gitu ya di luar negeri. Dia bilang juga such a beautiful fragrance ya, ini cakep nih, parfum ini cakep atau manis ya, cantik lah bahasanya dia. Jadi ada 3 orang yang seneng ya untuk parfum ini. Jadi mungkin bisa jadi rekomendasi untuk dicoba untuk parfum ini ya. Semoga cocok ya. Kalau dari aku ya, itu kurang begitu cocok. Mungkin kalian bisa punya pendapat lain ya. Oke, kita sekarang masuk ke sesi parfum ini mirip parfum apa sih? Kalau dari Fragrantica itu paling banyak bilangnya mirip sama yang Tom Ford, Neroli, Portofino, tapi yang Forte yang seri Forte-nya ya, itu komposisinya ada citrus, ada white floral, ada fresh spicy, ada aromatic, green, woody, fresh. Ini lebih complicated sih, lebih lengkap lah aromanya. Cuma banyak yang bilang di reviewnya ini mirip, paling banyak tuh mirip yang Tom Ford ini ya. Mungkin bisa dicoba kali ya. Tom Ford ini tahu sendiri ya, harganya wow mantap ini Tom Ford ini. Bisa di atas 4 juta, dengan ini yang John Varvatos ini di bawah 1 juta. Jadi mungkin bisa jadi pilihan ya, daripada beli yang yang Tom Ford ini. Karena yang Tom Ford ini juga dominannya di citrus banget ya, dapat white floral itu juga mirip-mirip musky kali ya, mungkin ya white floral itu juga dapat, aromatiknya ada juga, woody-nya ada, tapi ini di sini ada dapat freshnya lagi. Berarti menurut di sini sih bisa dibilang ini agak lebih fresh nih daripada banyak John Varvatos ya. Terus yang kedua ada Neo Hair Soft yang Formen ya. Ini yang Hair Soft ini lebih gila lagi harganya ya. Mungkin bisa di atas 7 juta kali ya, atau mau di atas 10 juta ini parfumnya artis-artis ini ya. Kalau artis-artis Indonesia yang suka koleksi parfum ini, pasti di lemarinya ada salah satunya Hair Soft nih, merek Hair Soft ini. Main accordnya atau aromanya tuh ini si Hair Soft ini citrus sama ya, dapat citrusnya memang dominan, green sama ya. Di John Varvatos juga ada, aromatik juga ada, woody ada, fresh spicy ada, white floral yang enggak ada ya. Mungkin ini yang dimaksud musky ya. Kemudian floralnya warm spicy, earthy, fresh. Ini lebih lengkap lagi ya aromanya. Mungkin kayaknya sih lebih enak ini ya kalau dilihat-lihat ya. Dilihat dengan harganya, harga segitu juga mantep banget. Mungkin aromanya juga harus keren ya. Kalau nggak keren ya gimana. Oke, yang ketiga, nah ini baru Tom Ford Portofino yang Neroli, bukan yang Forte ya. Malah justru dia peringkat ketiga nih untuk yang mirip dengan John Varvatos. Aromanya ada citrus, white floral, fresh spicy sama aromatik. Ini cuma ada 4 komposisi aromanya, mirip ya, tadi ada 4, cuma
dia di Portofino ini yang biasa itu nggak ada green. Kalau saya tadi ya, itu di John Varvatos ada greennya, di sini nggak ada ya. Mungkin nggak terlalu ini ya, dominan ya greennya, jadi mungkin kelibas sama yang citrus, jadi lebih ke citrusnya. Jadi mungkin bisa jadi pilihan nih si John Varvatos ini, daripada beli mahal-mahal Tom Ford, bisa balik ke sini lah, nyoba buat yang low budget ya. Tapi kalau kalian yang sudah sudah nggak mikirin low budget ya, ambil aja Tom Ford, lebih mantep sih. Sudah dijamin lah kalau Tom Ford itu aromanya. Oke, mungkin review kali ini cukup ya guys. Jangan lupa subscribe, komen, share, like channel ini biar bisa lanjut untuk nge-review parfum-parfum yang lainnya. Oke, thank you ya guys. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.